إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى بهداه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji dan syukur kita panjatkan dan kita tujukan kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia, yang mana nikmat dan karunia itu sangatlah banyak hingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, limpahan nikmat dan karunia tersebut ada pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawabannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian sungguh dan sungguh kalian akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan. Oleh karena ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri, kemudian kepada hadirin jemaah salat Jumat, agar kita sama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Dan khatib juga berwasiat kepada diri sendiri dan hadirin untuk melazimi menuntut ilmu syar'i, karena tidak mungkin kita dapat menempatkan nikmat Allah pada tempatnya melainkan dengan ilmu. Dengan ilmu kita dapat menempatkan nikmat Allah pada tempatnya dan menyadarkan kita tatkala kita melakukan kesalahan, kekeliruan dalam menggunakan nikmat Allah tersebut. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tema khutbah yang diangkat pada kesempatan yang baik ini yaitu sifat memaafkan
sifat rahmat, dan sifat menepati janji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita semua meyakini innal Islam huwa manhajun kamilun lil hayah. Sesungguhnya Islam, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya merupakan manhaj, merupakan tata cara hidup yang kamil, yang sempurna buat kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena ini, di antara manhaj seorang muslim adalah dia memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan hal ini, bahkan dengan kata pembatasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kebaikan seseorang itu diukur dengan akhlaknya. Diukur dengan akhlaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, dan hadis ini derajatnya hasan sahih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Kaum mukminin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan, "Ad-dinu kulluhu khuluq. Fama zada 'alaika fil khulqi zada 'alaika fid din." Kata Ibnu Qayyim, agama ini seluruhnya adalah akhlak. Maka apa yang bertambah dari akhlakmu, maka bertambah pula nilai agamamu. Oleh karena ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas sedikit 3 akhlak dari sekian banyak akhlak, yaitu akhlak memaafkan, mengasihi, dan menepati janji. Yang pertama, memaafkan. Memaafkan, kata ulama, yaitu isqatu haqqika judan wa karaman wa ihsanan ma'a qudratika 'alal intiqam, yaitu engkau menjatuhkan hakmu sebagai bentuk kedermawanan, kemuliaan dan kebaikan. Bersamaan dengan itu engkau mampu membalas perbuatan orang tersebut. Dan dia mengharapkan dengan hal tersebut kebaikan akhlak dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memaafkan dan mendorong umatnya untuk melakukan memaafkan di dalam banyak ayat-ayatnya. Di antaranya apa yang Allah firmankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum." Sekiranya engkau wahai Rasul kasar dan berhati keras, sungguh mereka akan lari darimu. Maka maafkanlah mereka. Maafkanlah mereka. Kita mengetahui bagaimana sikap orang-orang kafir kepada Nabi. Bagaimana ketika Nabi di Mekah, di Madinah, namun Allah perintahkan kepada Rasulnya adalah fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan buat mereka.
Dan memaafkan merupakan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah sayyidnya para pemaaf dan manusia yang paling penyayang. Bahkan hal ini juga ditegaskan di dalam kitab Taurat. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Bagaimana Taurat menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Taurat disebutkan, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin. Anta abdi wa rasuli, samaitukal mutawakkil, laisa bifaddin wala ghalidhin wala sakhabin bil aswaq, wala yadfa'u sayyi'a bis sayyi'ah, walakin ya'fu wa yasfah. Rawahul Bukhari. Dalam Taurat, Rasul disifati sebagai saksi, pemberi kabar gembira, kemudian pemberi peringatan, dan sebagai penjaga orang-orang ummiyin. Engkau hambaku, engkau rasulku, aku menamaimu dengan mutawakkil. Engkau tidak keras, tidak kasar, tidak pula berteriak-teriak di pasar. Dan dia, Rasul itu, tidak membalas kejahatan, keburukan dengan keburukan. Akan tetapi memaafkan dan mengampuni. Oleh karena ini, Ar-Rasul juga memberi wasiat kepada Uqbah bin Amir. Tatkala Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasul tentang keutamaan amal. Kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Uqbah, silman qata'ak, wa'ati man haramak, wa'fu amman zalamak. Rawahu Ahmad wa sahahu Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW kepada Uqbah bin Amir, wahai Uqbah, sambunglah silaturahim orang yang memutuskan hubungan silaturahim kepadamu. Sambung, kata Rasul. Kemudian berilah orang yang tidak mau memberimu, dan maafkanlah orang yang menzalimimu. Ini wasiat Nabi SAW kepada Uqbah. Ketika Uqbah bertanya tentang keutamaan amal, sambung tali silaturahim, beri orang yang tidak mau memberimu, dan maafkanlah orang yang menzalimimu. Dari sini kita mengetahui bahwasanya memaafkan memiliki banyak keutamaan. Di antaranya ketakwaan, dapat mewariskan ketakwaan, dan dapat menghasilkan ampunan dan pahala yang sangat besar. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat-ayatnya. Di antaranya wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalau engkau memaafkan, maka itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, kita dalam sehari-hari mungkin sering mendapati hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang tidak kita inginkan. Bahkan kita terkadang disakiti, dizolimi, digibahi, dan lain sebagainya. Namun ketahuilah, apa yang menimpa kita belum seberat apa yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan Rasulnya untuk apa? Membalas atau memaafkan? Memaafkan. Apalagi kita, ma'asyiral muslimin. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang memaafkan orang-orang yang membuat salah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, yaitu sifat rahmat. Sifat rahmat, merahmati, ini harus dimiliki oleh setiap muslim dan masyarakat muslim. Karena memang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mana sabda beliau ini terdapat di dalam Sunan Abi Daud dan At-Tirmidzi, dan hadis ini derajatnya sahih menurut Syekh Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW yang pertama dalam hadis muttafaq alaih, man la yarhamun nas la yarhamuhumullah. Siapa yang tidak merahmati manusia, dan manusia di sini an-nas ini mencakup semua manusia, baik mukmin, kafir, anak kecil, orang besar, orang tua, semua jenis manusia. Siapa yang tidak merahmati manusia dengan semua jenisnya,
la yarhamuhumullah, Allah tidak akan mengasihinya. Kata Rasulullah SAW juga menegaskan, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Kasihi orang-orang yang ada di muka bumi, siapapun dia, maka Allah yang di langit itu akan merahmati kalian. Bahkan Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki sifat rahmat sampai ketika waktu perang. Kata Rasul SAW, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW pernah berkata, intaliqu bismillah, wabillah, wa ala millati Rasulillah, la taqtulu syaikhan faniyan, wala tiflan sagiran, wala mra'atan, wala taqullu wa dhummu ghanaimakum wa aslihu wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin. Ini Rasulullah SAW menyuruh orang atau sahabat Nabi untuk berperang. Untuk berperang, jihad fisabilillah. Jadi benar-benar perang. Kata Nabi SAW, intaliqu bismillah. Berangkat kalian dengan menyebut nama Allah dan dengan memohon pertolongan Allah dan di atas agama Rasulullah SAW. Jangan kalian membunuh orang tua, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh wanita, jangan kalian berlaku gulul, yaitu mengambil ghanimah sebelum waktunya, dan kalian kumpulkan ghanimah-ghanimah tersebut. Berbuat baiklah. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan dalam hadis yang lain, tatkala terjadi peperangan dan di masa itu ada seorang wanita yang terbunuh, dan wanita ini bukan dari kaum mukminah. Kata Rasul SAW, tidak pantas perempuan ini terbunuh. Maka pergilah kalian kepada Khalid, ilhaq bi Khalid bin Walid, fala yaqtulanna dzurriyyatan wala asifan wala mra'atan. Pergi kepada Khalid, katakan kepada dia, jangan ada yang membunuh anak-anak, kemudian budak-budak dan juga perempuan. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya ada wanita yang dia berakhlak buruk kepada hewan. Akhlak buruknya ini memasukkan dia ke dalam neraka. Yaitu seorang wanita yang memiliki kucing. Kucing itu dia kurung, tapi nggak dia kasih makan, nggak dia biarkan dia mencari makan. Maka akhirnya kucing itu mati, dan itu menyebabkan perempuan tersebut masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika penyembelihan, Rasulullah SAW juga memerintahkan umatnya untuk berbuat baik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat ihsan pada segala sesuatu. Jika kalian menyembelih, maka sembelih dengan cara yang baik, dan buatlah sembelihan kalian tersebut dalam keadaan yang tenang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah syariat Islam. Bagaimana Islam sangat menjaga hubungan antara manusia dengan sifat rahmat. Maka sungguh tercela sekali yang mengaku Islam namun dia melakukan teror di mana-mana. Nas'alullah as-salama wal afiyah wa taufiq wal hidayah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akhlak yang ketiga yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini, yaitu menepati janji. Menepati perjanjian, baik itu perjanjian sesama muslim maupun itu perjanjian kepada orang kafir. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Wa man kanat fihi khoslah minhunna kanat fihi khoslah minan nifaq hatta yada'aha. Idza tumina khan wa idza haddatsa kadzaba wa idza ahada azara ghadara wa idza khasama fajara. Muttafaq alaih. Kata Rasul SAW ada 4 perkara. Apabila 4 ini ada pada diri seseorang, maka dia dianggap munafik murni. Yaitu yang pertama, apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Yang kedua, apabila dia berbicara, dia berdusta. Yang ketiga, apabila dia berjanji, melakukan perjanjian, dia mengingkari. Dan apabila dia berseteru, berkelahi, dia melakukan kejahatan yang melampaui batas. Bahkan An-Nabi SAW pernah bersabda, yang mana hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kata Nabi SAW, la imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Kata Nabi SAW, tidak ada iman bagi orang yang tidak bisa menjaga amanah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa menepati janji. Bahkan An-Nabi SAW adalah orang yang menepati janji meskipun perjanjian tersebut dilakukan kepada orang kafir. Ar-Rasul SAW juga pernah bersabda, Innila akhisu bil ahd. Saya tidak pernah mengingkari perjanjian. Bahkan ketika datang utusan Musailamah al-Kadzab, orang yang mengaku nabi, datang utusannya kepada Nabi SAW. Apa kata Rasul SAW? Laula anna rasula la tuqtal la darabtu a'naqakum. Sungguh, kalau karena bukan kalian adalah utusan, maka sungguh kalian telah aku bunuh. Lihat bagaimana Nabi SAW tidak mau mengingkari janji, meskipun itu kepada orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang memaafkan, kemudian yang memiliki rasa kasih sayang, kemudian memiliki rasa atau sikap atau sifat menepati janji yang telah kita sepakati. Baik itu perjanjian kepada orang-orang kafir sekalipun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Khatib juga berwasiat kepada jamaah semua untuk banyak-banyak berselawat kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat kepada Nabi 1 salawat, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqimus shalah.